permasalahan nih biasanya kalau kita ya dulu nih aku sendiri sih dulu suka emosi kalau anak tuh mulai GTM karena aku nggak tahu dulu ternyata ada teori-teorinya gitu kan dan ada pendekatan yang lebih gentle gitu karena dulu aku pikir semua anak pasti mau makan begitu GTM aku langsung naik pitam dong kok bisa sih nggak mau makan emang nggak lapar ya gitu nah disitulah Ya, mulai emosi-emosi sama anak nah kalau Caca biasanya gara-gara apa? banyak. Tapi Hmm. yang biasanya lebih sering terjadi itu kalau akunya yang lagi capek. Justru bukan Mbak Ansaranya gitu atau adiknya. Biasanya akunya yang lagi capek ngeladenin. Hmm. Misalkan akunya yang seharian udah jadwalnya full, terus udah mau tidurin anak, terus akunya yang lagi capek, anaknya belum mau tidur. Nah, itu biasanya aku. Jadi hal-hal kecil kayak misalnya Mbak Ansara um, nyubit adiknya gitu. Jadi bikin aku jadi lebih gampang kesel. Padahal kalau misalkan itu terjadi di pagi hari gitu, atau di siang hari ketika energi aku masih banyak, akunya juga lagi belum ada kerjaan, belum ada tekanan dari berbagai macam hal, biasanya ya tinggal diingetin aja sih gitu. Terus ya udah cepet gitu. Keselnya tuh ya pada saat itu aja gitu. Tapi kalau malam tuh rasanya kayak gitu. Itu Jadi kan yang juga ada biasa. Mbak Damar nih. Jadi Mm-mm. kalau misalnya menurut Mbak Damar sendiri nih, kalau apa namanya, wajar nggak sih ibu-ibu nih kita suka emosi gitu, suka kayak menuju stres juga. Wajar nggak sih emosi ini dialami oleh seorang ibu? Oke, jangankan ngomongin soal ibu nih, Mbak Nuca. Emosi itu wajar banget dirasakan oleh setiap orang gitu ya. Hmm. Ini Mbak Caca mungkin juga setuju. Justru kalau kita nggak bisa merasakan emosi, nah itu yang harus waspada lah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kan emosi itu diciptakan ada fungsinya gitu. Salah satunya ya Hmm. itu membantu kita untuk survive loh gitu. Jadi otak manusia ya kalau dari segi neuroscience itu kan diciptakan awalnya itu untuk survive gitu, bukan untuk Hmm. mikir apa namanya yang maju-maju gitu ya, mikir yang canggih-canggih, tapi untuk survive dulu gitu. Nah, emosi ini muncul awalnya juga itu untuk membantu manusia survive gitu. Jadi kalau misalnya nih kita nggak merasakan rasa takut gitu ya, kita jadi nggak hati-hati loh. Kalau kita nggak merasakan, kayak misalnya aku nih ya mau live sama Mbak Nucha sama Mbak Caca gitu, aduh Hmm. aku tadi agak cemas nih, aku bisa menyampaikan dengan baik nggak ya? Nah, gara-gara perasaan itu, aku jadi, oh aku baca-baca materi lagi gitu ya. Jadi prepare, jadi persiapan. Akhirnya aku survive nih, semoga ya aku survive di live ini gitu. Nah, demikian juga dengan dalam kehidupan sehari-hari Hmm. gitu. Misalnya ibu-ibu gitu ya, mungkin merasa cemas kayak Mbak Nucha tadi, ngerasanya emosi gitu ya, anak GTM gitu. Hmm. Tapi sebenarnya kalau kita bongkar ya, mungkin emosinya itu gara-gara aku tuh sebenarnya khawatir loh anakku kok nggak makan-makan ya gitu gizinya Hmm. gimana gitu. Nah dari perasaan khawatir itu justru mendorong Mbak Nucha untuk bertindak misalnya jadi cari resep yang mungkin anaknya suka gitu ya atau misalnya jadi belajar tentang Hmm. GTM, MPASI kayak gitu-gitu cara mendampingi anak untuk belajar makan kayak gitu. Jadi sebenarnya wajar banget kita embrace aja nih ada emosi-emosi kayak gini nih. Cuman memang ada seninya biar emosi ini tidak mempengaruhi kita dalam Hmm. ini mengambil keputusan gitu. Jangan sampai kayak buta banget di mengambil keputusannya gara-gara emosi doang gitu. Oke, nah kenapa sih bisa terjadi kita tuh emosi? Tadi kan kalau misalnya aku, mungkin tadi Caca cerita ya kalau lagi ngantuk banget gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya mungkin agak sepele gitu, hal kecil bukan yang prinsipil. Tapi kok kita gampang ke-trigger ya? Kenapa ya Mbak Damar? Oke, nah ini tuh ada tipe-tipenya gitu, Mbak Nuca. Jadi setiap Mm-mm. orang tuh triggernya beda-beda ya. Mungkin kayak kalau aku tuh lebih slow gitu ya. Mungkin dari Mbak Nuca atau Mbak Caca agak beda lagi kalau misalnya ada deadline ketat kayak gitu jadi gampang emosi kayak gitu ya. Ternyata tuh Mm-mm. kita ada tipe-tipenya. Jadi tipe A itu tipe yang lebih ini, orangnya tuh lebih cepet kayak gitu ya. Lebih optimis, lebih apa namanya pokoknya pengen ngejar sesuatu terus gitu ya. Nah, Mm. lalu yang tipe B itu tipe yang lebih slow kayak gitu. Dia perhatian pada detail, nggak pengen buru-buru kayak gitu. Dan keduanya memiliki trigger stres yang berbeda gitu. Makanya mungkin ada nih kalau misalnya
Mbak Caca tadi ya, kena deadline terus capek kayak gitu, itu cepet nih ke triggernya. Tapi buat saya mungkin kayak ada sesuatu yang tidak sesuai dengan detail rencana saya. Nah itu saya bisa emosi kayak gitu, bisa, aduh kesel banget ini kenapa sih ada satu jadwal yang geser gitu ya. Itu bisa bikin emosi banget nih buat aku yang peduli sama detail kayak gitu. Jadi kita perlu memahami diri kita loh gitu. Kira-kira apa sih yang paling sering men-trigger aku gitu ya, men-trigger emosiku. Jadi kalau udah tahu itu, kita jadi bisa merespon itu dengan lebih baik gitu. Pada saat lagi emosi gitu ya, kayak tadi mungkin mungkin Caca juga kayak lagi deadline, buru-buru ini dan itu, bikin konten, terus harus praktek dan lain-lain, terus tiba-tiba anak kenapa kita ke-trigger gitu ya. Biasanya kalau udah kayak gitu, Caca ngapain? Kalau aku alhamdulillah aku sih merasa bersyukur banget juga, aku udah punya support system yang cukup baik. Jadi emang udah aku persiapkan, kayak ada suami aku, ada neninya anak-anak juga, yang menurut aku ketika aku udah emosi aku berlebihan, aku bisa titipin dulu, tolong jagain dulu, biar efeknya nggak terlalu apa ya, nggak berdampak terlalu terlalu dalam untuk anak. Jadi aku mendingan memisahkan diri dulu. Misalkan aku udah, aduh Mbak, Ibu udah kesel banget nih. Ibu pergi dulu, tapi nanti Ibu balik lagi gitu. Karena dia akan nanya juga, tapi Ibu masih sayang kan gitu. Iya, Ibu masih sayang, tapi sekarang Ibu lagi kesel banget gitu. Ibu butuh tenangin diri. Jadi aku pisah dulu, misalkan dia sama sama ayahnya atau sama 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 neninya, baru aku tenangin diri, baru aku balik lagi ketika aku. Tapi dia akan terus bertanya, ibu udah belum keselnya, ibu udah belum keselnya, ibu udah belum keselnya, itu akan nanya terus gitu sampai akhirnya udah Mbak, ibu udah nggak kesel lagi, tadi ibu udah tarik nafas gitu. Sama dia juga, aku juga ngajarin Mbak Sawa kalau misalkan Mbak Sawa tapi kesel ibu gitu, ya udah Mbak Sawa tarik nafas, nggak mau gitu, tapi nanti aku modeling, aku yang tarik nafas, buang nafas. Iya ibu ngerti sih Mbak Sawa masih pengen main, tapi sekarang memang udah waktunya tidur. Ibu tahu Mbak Sawa kesel banget, nggak apa-apa Mbak Sawa kalau masih kesel boleh, biar Mbak Sawa kesel gitu, ya udah ya Mbak Sawa nggak mau tarik nafas, nggak mau, maunya main gitu kan, ya paling aku aja gitu, aku ikut tarik nafas, buang nafas sebelahnya dia, ternyata sambil meluk dia, sambil aku tarik nafas, buang nafas, yang awalnya dia nggak ngikutin, ternyata dia ngikutin dengan sendirinya. Habis itu dia ketawa lagi gitu. Jadi ternyata ya emosi itu perlu dirasakan aja, perlu dirasakan, butuh tempat yang aman dan kita merasa nyaman juga untuk merasakan emosinya. Itu akan lewat kok, itu nggak akan menetap. Emosi itu bukan mendefinisikan kita juga. Misalkan kita lagi marah, terus berarti kita pemarah, nggak selamanya kayak gitu juga gitu. Jadi aku coba tetap ngerasain perasaan aku, ngerasain emosinya, experience emosinya. Tapi kalau ketika itu udah meledak-ledak dan itu udah aku ngerasa ini sensasinya berlebihan, misalkan aku udah deg-degan, aku udah tangannya dingin, kakinya dingin, itu memang waktunya aku memisahkan diri, cari tempat yang aman, karena itu tadi, emosi itu kan sebenarnya sinyal buat diri kita tentang keadaan saat ini, dan itu ada fungsi bagusnya juga. Ketika kita kesel, kita takut, ketika kita marah, ternyata tuh emosi badan kita butuh stabil lagi. Caranya ya salah satunya dengan kita menenangkan diri, latihan nafas, meditasi, relaksasi, di mana kita merasa aman dulu deh gitu. Kita merasa aman dulu, nyaman dulu, baru kita ngelihat situasinya, oh aman nih untuk kita ngerasain perasaannya, and then rasain, ternyata itu akan lewat kok, nggak selamanya kayak gitu. Ini Mbak, ada juga yang nanya, tapi boleh nggak sih nangis depan anak? Kalau aku pribadi, aku tipe yang aku sih akan nangis depan anak. Aku pengen ngeliatin anak aku bahwa aku manusia juga, aku bisa nangis, dan dia juga boleh nangis depan aku. Nangis itu bukan sesuatu yang tabu atau sesuatu yang harus ditutupin. Harapan aku, anak aku juga bisa nangis depan aku, karena semakin aku membatasi diri untuk merasa depan anak aku, itu akan jadi ekspektasi anak aku terhadap dirinya sendiri juga, dan aku nggak mau mereka punya ekspektasi untuk menutupi perasaannya depan aku. Aku justru pengen aku tuh jadi tempat amannya anak-anakku untuk merasakan apapun yang dia rasakan gitu.